Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Diaspora Global Aceh, malam ini kita berada di ruang Garuda Hotel Ambara di Jakarta Selatan. Bersama saya hadir Bapak Abdul Latif. Apa kabar Pak Abdul Latif? Baik, Baik, sehat ya Pak ya? alhamdulillah. Masih cerah saja Pak, walaupun sudah menginjak usia di 86 tahun ya Pak ya? Iya, insya Allah. Kelahiran 1940 Pak, benar? Iya, di Kutaraja. Di Kampung Kutaraja. baru. Saya anak kampung baru. Iya, iya. Jadi pemirsa Diaspora Global Aceh, Pak Abdul Latif ini walaupun tidak 100% asli Aceh, tetapi perhatiannya, pemikirannya selalu untuk Aceh ya Pak ya? Iya, Insya Allah Pak ya? Dan masih terus Pak? masih terus. Masih Saya bagaimana? terus. Saya anak Kutaraja dilahirkan. Iya, siap Pak. Mandi di Olele, di Matai. Iya, iya, iya. Sedikit latar belakang Pak Abdul Latif, beliau adalah Menteri Tenaga Kerja pada tahun 1993 sampai dengan 1998 di era Pak Soeharto. Dan juga setelah itu sempat juga sebentar menjabat sebagai Menteri Pariwisata Pak ya, pada tahun 1998 Pak ya. Sampai akhirnya Pak Soeharto digantikan oleh Pak Habibie. Ya. Pak Habibie. Baik Pak Abdul Latif, baru saja kemarin kita menyelesaikan sebuah hajatan besar. Kita duduk bareng berdiskusi lewat sebuah tajuk yang diberi nama simposium Pak. Untuk melihat dan memetakan kembali apa yang telah terjadi di Aceh baru-baru ini, yaitu banjir dan longsor Pak. Iya. Nah, ini apa pendapat dari seorang Pak Abdul Latif dalam melihat bencana Aceh kali ini? Sepertinya Aceh tidak lepas dari bencana, mulai dari tsunami, banjir sudah berkali-kali, tanah longsor, dan sekarang skalanya luar biasa masif. Bagaimana pendapat Bapak? Ya sedih lah. Sedih Pak ya? Ya sangat sedih. Karena kenapa? Terjadi terus di Aceh. Ya kan? Dan mestinya setelah tsunami itu Pemda atau pemerintah pusat meneliti kembali tentang bencana alam Aceh itu. Ada apa dengan alam di Aceh? Iya. Nah, saya pernah belajar di Jepang. Di Jepang itu setiap daerah, setiap pulau diteliti tentang bencana alam dan kemudian dipelajari kalau bencana itu datang bagaimana mempersiapkannya. Mitigasinya Pak ya? Iya, lalu dibuat yang dinamakan peringatan awal, early warning system. Iya. Sehingga rakyatnya tahu dan siap-siap. Nah kita kan nggak ada. Saya pikir sampai seluruh Indonesia nggak ada itu. Apalagi di Aceh. Mestinya di Aceh itu lihat ada Gunung Merapi. Pantai yang sering ombaknya besar dan gempa terjadi, lalu kebanjiran yang sekarang ini terjadi, harusnya segera dilakukan penelitian tentang alam di Aceh, ada apa dengan alam di Aceh itu, sehingga orang Aceh itu tidak kena musibah. Kan musibah itu kan berat mengatasinya, kan sedih kita. Benar. Iya kan? Dan apalagi memang biayanya itu yang sekarang saya lihat itu, waduh bagaimana tuh. Rumah jadi kali, bekas kali, jadi rumah sampai satu rumah masuk, waduh kasihan, sedih gitu. Maka itu harus segera diadakan perbaikan. Nah itulah kita seminar dengan kawan-kawan yang diambil inisiatif oleh kawan-kawan dari diaspora dan masyarakat Aceh, bagaimana mempercepat pembangunan itu. Juga diundang Dirjen Dagri yang menjadi Satgas Pak Syahrial ya, untuk menjelaskan bagaimana jalan keluarnya dan menyelesaikannya. Baik Pak. Nah ini kan kita juga kelihatannya dalam konteks early warning system memang masih ketinggalan Pak ya. Kalau kita samakan dengan negara maju, mungkin sebagian orang juga mengatakan terlalu naif misalnya, karena Indonesia dianggap masih sebagai negara berkembang. Namun seharusnya ini bisa diterapkan ya.
early warning system ini ya. Walaupun biayanya mungkin relatif mahal, tetapi apabila terjadi bencana dan tidak ada early warning system, maka dampaknya kan jauh lebih luar biasa ya Pak Latif ya. Itu tidak, untuk ini nggak boleh lihat biaya. Dan juga mencari peneliti tentang Gunung Merapi di Aceh, tentang gempa di Aceh, tentang bencana alam, ini juga tidak mahal-mahal juga. Kan kita punya lembaga juga BKMG itu ya, kalau nggak salah. Ini kan lengkap alatnya, modern. Mengapa tidak diteliti sih di Aceh itu gitu? Jadi diberitahu hal-hal yang mesti diperhatikan oleh Pemda Aceh atau masyarakat Aceh. Nah sekarang harus dilakukan itu secepatnya, makin cepat makin baik untuk meneliti. Ya nanti besok-besok tahu-taunya ada gunung meletus atau gempa lagi atau laut yang gempa dalam laut yang kayak kejadian tsunami itu. Nah itu sudah harus dilakukan, sebenarnya setelah tsunami itu sudah harus dilakukan. Ini tugas Pemda untuk minta dilakukan. Nah, itulah kalau bilang teman-teman di Pemda itu Pak Gubernur dan Bupati segera minta penelitian ini kepada pusat. Ya, baik Pak Latif. Apabila nanti early warning system ini diperbaiki dan mitigasi bencana lebih diperhatikan kembali, namun kalau ini terus berulang, contohnya misalnya Tamiang Pak Latif. Ya. Tahun 2022 Tamiang juga mengalami banjir yang signifikan. Itu merendam sampai dengan 1 sampai dengan 2 meter. Kebetulan tahun 2023 awal di Januari kami sempat turun ke Tamiang dalam program Sejuta Buku untuk Aceh. Kami membantu sekitar 6 sekolah Pak Latif untuk buku-buku perpustakaan. Karena kami sudah survei semua perpustakaan di sekolah tersebut, buku-bukunya habis terkena banjir Desember 2022. Hari ini Pak Latif, ketika kami dapat informasi kembali mengenai banjir di Tamiang, kami mengecek kembali. Dan buku-buku tersebut juga sudah tidak ada lagi karena sekolah tersebut yang telah kami bantu itu juga habis semuanya. Artinya pengalaman yang ada di tahun 2022 terulang kembali di tempat yang sama dengan kasus yang sama yaitu banjir dengan skala yang lebih masif. Nah, apabila kita mengurai masalah ini, apakah kita tidak bisa melihat core permasalahan, inti permasalahan yang membuat ini terjadi Pak Latif? Bagaimana nih Pak? Ini yang saya bilang tidak pernah mau belajar. Ya, tidak pernah mau belajar. Iya dong. Ini kalau hal yang terjadi sesuatu dipelajari kembali. Ini akan terulang lagi nggak? Apa sebabnya? Apa kemungkinannya? Saya kebetulan pernah belajar di Jepang. Di Jepang itu diteliti semua. Jadi mereka itu semua udah, Jepang kan daerah tsunami. Daerah itu ada taufan itu apa namanya itu. Yang setiap tahun tuh datang berkali-kali itu. Jadi mereka udah siap. Udah tahu. Ini kan pengetahuan teknologi semua kan ada sekarang. Kenapa tidak dilakukan? Hanya bukan Aceh, mesti seluruh Indonesia harus dilakukan. Iya kan? Nanti daerah yang sering kejadian ini kan Aceh. Betul. Nah Aceh didalami apa sebabnya. Jadi tahu. Dan saya minta, itulah kita sebenarnya minta kepada Pemda. Pemda segera bicara, itu juga diteliti. Kan kita punya lembaganya. Gitu. Nah saya sampaikan juga lembaga BKMG ya, bencana alam sesuatu harus melihat keadaan alam Indonesia. Tambah lagi kelakuan pengusaha-pengusaha yang juga lebih merusak alam. Itu juga harus ditindak, nggak bisa. Itu menjelakakan alam dan merusak manusia. Nah ini yang saya minta dalam seminar itu, dalam pertemuan itu. Aceh harus segera diminta penelitian kembali tentang alam Aceh itu. Supaya jangan terulang lagi. Dan mahal itu. Dan tidak itu mengambil nyawa orang. Oh iya, sampai 1.000 lebih korban. Itu kan nggak benar. Nah itu yang kami bicarakan bersama. Nah salah satu itu keputusannya segera dilakukan seluruh Aceh itu. Bahkan seluruh Indonesia. Mengenai alam kita bagaimana ini terjadi. Ini kan luar biasa nih global warming ini.
Tapi banyak negara udah siap gitu loh. Nah, ini perlu disiapkan gitu lah. Ini kan kalau kita lihat juga ada kompleksitas dari sisi penanganan prabencana, di mana ketika misalnya satu hal ingin diatasi, kadang-kadang itu bertabrakan kebijakan atau bertabrakan dari peraturan pemerintah yang keluar antara yang ada di daerah dengan yang ada di pusat. Sehingga sebagian dari mereka itu mungkin arguing, beralasan gitu loh. Wah, ini bukan salah kita. Kita mau tertibkan, tetapi izinnya ternyata dikeluarkan dari pusat. Sehingga ada aspek-aspek regulasi yang tumpang tindih. Bagaimana nih Pak Latif melihat hal-hal seperti ini? Inilah koordinasi namanya. Koordinasi, Pak. Iya. Nah, ini penyakit kita dari dulu. Iya, iya. Jadi antara pusat dan daerah, antara satu daerah dengan daerah yang lain. Di pemerintah ada pusat dan pusat, gitu loh. Kalau zaman saya itu waktu Pak Harto itu bagus. Kabinet setiap bulan rapat, masing-masing menteri menyampaikan masalahnya, diambil keputusan. Itu koordinasi. Tapi kan Pak Harto kan 32 tahun. Betul. Jadi jalan. Tapi ini kan susah juga sekarang kan. Iya, iya. Jadi yang penting adalah koordinasi. Siapapun pemerintahan, ada koordinasi pusat dan daerah. Jangan jadi rakyat jadi korban. Saya kan bukan bekas jadi menteri, saya tahu lah masalah koordinasi benar, itu. Ya, koordinasi. Tapi kan kita juga kalau ngomong kencang juga namanya itu kadang-kadang merci di dulang memerci buka sendiri. Buka gitu. sendiri. Iya kan, itu kan pemerintahan kita juga gitu loh. Ya, tapi ya betul. para pejabat pemerintah sadar. Kadang-kadang ini kan namanya kan ego Sektoral. sektoral. Itu penyakit orang kita. Saya tahu sekali tuh di kementerian itu sebagai menteri waktu itu. Nah, itu diselesaikan. Tapi sebagai menteri ya kita harus saling menyadari rakyat yang jadi korban. Jadi ekosektoral ini jangan ada lagi. Rakyat jadi korban. Di sini rakyat Aceh. Kebetulan kampung saya gitu loh. Kampung kita. Betul. Itulah kita berkumpul supaya cepatlah untuk ini. Nah, tapi kan kita berterima kasih dengan presiden kita kan. Beliau datang sendiri, terjun sendiri, diperintah sana. Sebetulnya kan nggak perlu. Tapi ya memang keadaan kita begitu. Iya. Dan presidennya juga paham kan, bahkan sampai nginep katanya di daerah-daerah Di kan. Aceh ya. Nah, jadi mestinya udah terselesaikan lah. Ya. Ini menarik Pak Latif karena saya juga kemarin membaca buku yang Bapak susun yang dibuat oleh Hikmat ya Pak. Ya. Hikmat. Di dalamnya ada poin mengenai tangguh bencana ya Pak ya. Ya. Itu kan di dalamnya ada aspek untuk kolaborasi antara banyak sektor, banyak pihak gitu loh. Artinya beberapa tokoh Aceh termasuk Bapak sendiri sudah sebenarnya mencoba untuk memikirkan dalam konteks bencana-bencana yang akan terjadi di Aceh. Namun setelah pertemuan kemarin kita 2 dekade yang di Hotel Ambara juga, sejauh mana ini kelompok Hikmat ini mendorong pemikiran-pemikirannya untuk dapat diterima dan dieksekusi di Aceh, Pak? Jadi Hikmat ini kan begini, kita para senior yang bekas-bekas menteri ngumpul. Yeah. Sementara selama ini kan kita mikirin Indonesia. Yeah. Nah, ternyata kok Aceh ketinggalan gitu kan. Betul, betul. Saya bilang teman-teman sudah waktunya kita bikin kampung kita. Maka kami berkumpul. Jadi hal-hal yang menyangkut ada apa di Aceh, kami kumpul, kami sumbang pikiran. Yeah. Dan bagaimana mengatasinya. Karena begini ya, Aceh ini udah terlalu lama perang. Waktu saya kita merdeka saya umur 5 tahun. Betul, tahun 45 ya Pak ya? Iya. Yeah. Kita merdeka, Aceh itu mesti perang gitu loh sama Belanda. Waktu itu melawan Jepang kan. Iya, iya. Kan kita juga lawan Jepang. Dan itu perang sama Belanda belum selesai Jepang. Jadi Aceh itu sebenarnya tidak dijajah. Dijajah di pinggir, di dalam itu orang Aceh mesti perang. Aisyah itu mesti ikut perang gitu loh. Yeah. Itu ibu saya cerita karena saya umur 3 tahun, ayah saya kan
berebut senjata Jepang kan mati ditembak Jepang. Iya. Makanya saya dapat papasan perang sekolah belajar di Jepang kan. Oh gitu, Gitu. iya, iya. Jadi itu terjadi gitu loh. Jadi memang Aceh ini perang terus. Satu negeri yang berperang terus. Bergejolak. Rakyatnya jadi korban. Kita nggak mau gitu loh. Iya kan? Jadi adik-adik kita, anak-anak kita di Aceh itu nggak sempat sekolah, nggak sempat belajar gitu loh. Iya. Maka kami memperjuangkan untuk khusus Aceh itu harus dilakukan wajib belajar dari sekolah rakyat, SMP, SMA sampai S1 atau D4. Iya. Harus wajib belajar. Sepakat Pak Latif. Iya, karena Aceh itu terlalu ketinggalan dalam pendidikan sekarang gitu loh. Dan banyak mereka yang tidak mampu. Ketika saya masih mahasiswa di akademi dulu juga begitu. Kami di Jakarta, teman-teman Aceh kan datang sekolah di Jakarta. Ini kalau sudah tanggal 15, tanggal 20, nggak datang wesel. Keluar di tempat indekos. Benar. Kan kasihan teman-teman di Aceh itu. Nah ini terjadi, maka kami di Hikmah memperjuangkan. Kalau bisa, udahlah untuk daerah khusus Aceh ini diberi wajib belajar sampai S1 dan D3. Dan itu menurut hitung-hitungannya memungkinkan ya? Ya nggak banyak juga orang Aceh kan penduduknya cuma 5 juta. 5 juta. Berapa yang anak-anak muda taruhlah 40-50% ya Ya. kan nggak banyak-banyak juga kan. Ya. Dan kayaknya ini juga salah satu provinsi di Indonesia kalau saya tidak salah di Maluku Utara ya. Sudah menerapkan pembelajaran sampai Dan itu dengan gubernurnya S1. bijak bagus Ibu siapa namanya itu? Ya, orang Chinese juga ya, Ya. keturunan Chinese ya, yang jadi gubernurnya Jadi sekarang. gubernur, suaminya kan anak HIPMI saya tahu. Ya. Hebat itu. Nah begitu dong. Iya kan? Jadi gubernur harus begitu. Nah itulah kita mendorong kalau bisa untuk Provinsi Aceh ini harus pendidikannya dimajukan gitu loh. Banyak mereka karena perang kan nggak terdidik, Betul. nggak sekolah. Sekarang ditambah dengan bencana, Pak. Bencana lagi, aduh. Habis tsunami bencana lagi Ya. gitu. Nah itu yang kami duduk bersama, kumpul untuk membicarakan soal itu. Ya. Bagaimana Pak Latif melihat tentang mereka yang jadi penyintas banjir ini mengalami sebuah trauma yang luar biasa? Kebetulan Pak Latif, kemarin saya sempat ke Aceh, jadi relawan melalui sesama. Sekitar 40 hari kami di sana. Dan kami melihat dari dekat kehancuran, baik kehancuran alam, maupun kehancuran dari sisi aspek psikis dan psikologi mereka. Gitu ya. Banyak dari mereka yang pada saat itu harus bertahan hidup di atas pohon, di atas bangunan, di atas atap, untuk menunggu sampai dengan airnya surut, baru bisa turun ke bawah. Ini bagaimana Pak Latif melihat aspek-aspek yang dari sisi psikologis yang terganggu nih di masyarakat Aceh sekarang? Ya itulah mesti ada rehabilitasi program tadi. Ya. Jadi kan kalau ada satu kejadian, ada 3 program yang harus dilakukan di mana-mana begitu. Yang pertama rescue program. Yang pertama Habis sekali. ya. Kemudian kedua rehabilitation program. Ya. Baru normalisasi program. Normalization program. Jadi rescue ini yang nggak berjalan sempurna. Diselamatkan dulu ini yang itu. Ini ketinggalan gitu loh. Kecepatannya. Iya kecepatannya. Ini juga harus lembaga yang menangani itu juga harus mengevaluasi diri. Ya. Peralatannya, pelatihan orangnya, juga sampai ke dalam, masuk ke dalam kan sampai nggak bisa terjangkau. Memang alamnya kan berat. Maka itu yang saya sebutkan tadi itu dari pengalaman ini kita harus tahu betul daerah kita. Jadi udah persiapan program penyelamatannya itu yang saya sebutkan early warning system. Ini kita tidak ada, ya kan? Ya. Nah ini harus disiapkan.
Itulah yang sebenarnya rescue program. Sudah rescue, baru rehabilitation. Ini another big issue lagi. Iya. Iya kan, peralatan besarnya ini besar gitu dah. Nah, kita tahu kan Indonesia begitu banyak pulau-pulau dan laut-laut, sungai-sungai kan. Dan juga ada orangnya juga tidak terlatih untuk itu gitu loh. Peralatan juga itu. Nah ini mesti ditinjau kembali. Jadi aparat kita juga melihat alamnya bagaimana. Dari pengalaman Aceh ini kan ada yang tidak bisa dijangkau. Itulah preparation. Itulah persiapan. Nah ini yang dari aparat-aparat kita yang tidak dilakukan. Apa yang jadi korban? Rakyat lagi korban. Maka kami duduk kemarin itu, kok rakyat Aceh jadi korban lagi gitu loh. Kehabis-habisnya gitu. Nah ini yang perhatian diri kami untuk membicarakannya itu. Jadi dalam konteks bahwa bencana ini akan terulang, kalau menurut Pak Abdul Latif lebih menitik beratkan kepada early warning system ya? Iya mesti dipelajari kembali. Ini akan terulang, percaya saya. Karena kita tidak tahu, kamu bisa besok, bisa lusa. Karena tidak ada studi mengenai alam kita sekarang. Apalagi alam yang sudah dirusak oleh manusia. Dan itu kan sudah dunia udah bicara tuh sejak zaman Al Gore dulu wakil presiden Amerika, global warming itu yang kita perhatikan. Nah ini Indonesia tidak hanya Aceh, seluruh Indonesia harus dilihat itu. Bisa terjadi di mana-mana negeri kita ini, bisa di Kalimantan, bisa di Papua, ya kan. Sekarang 3 provinsi sekali dihajar. Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat. Sumatera Barat gitu, Sumatera Barat gitu. Nah ini aparat harus mempelajari kembali, terutama yang departemen yang menangani keadaan alam ini harus studi mendalam lagi, inventarisasi lagi mengenai alam Indonesia ini, dengan dari satelit, dengan dari mana, dengan teknologi apa, kita harus kenal. Ada apa dengan negeri kita ini gitu loh. Nah itu dengan ada yang diperiksa kembali, diteliti kembali, disurvei kembali. Kemudian kita dapat kesimpulan ini keadaan Indonesia. Lalu dipersiapkan untuk mengatasinya. Jepang kan mengalami itu juga dulu kan. Tapi mereka persiapan, tim-timnya kemudian dilatih, peralatannya disiapkan. Tapi kalau sudah tahu kemana persiapannya gitu loh. Atau penduduk dipindahkan dari sana. Kalau alamnya berat gitu, harus dipindahkan. Iya, menarik ini untuk harus dipindahkan. Itulah. Begini Pak Latif, dalam konteks Jepang, memang mereka berada di Ring of Fire ya. Dan Indonesia juga sebenarnya berada di Ring of Fire. Dan mereka musibahnya lebih banyak kepada musibah gempa dan tsunami. Sesuatu yang memang relatif sangat sulit ya untuk mengatasinya, dan kehadirannya juga sangat mendadak sehingga mereka benar-benar concern terhadap yang namanya early warning system. Nah, kita melihat di Indonesia ini dalam konteks banjir, lah kemarin tsunami dan gempa sesuatu yang memang nggak bisa kita hindari, terjadi patahan lalu terjadi gempa dan tsunami. Dalam konteks banjir Pak Latif, bukankah musibah ini kita undang sehingga ada istilah yang mengatakan man-made disaster? Maka itulah ada penelitian kembali tentang alam Indonesia. Penelitian, oke. Iya kan, ini kan kerjaan manusia. Iya kan, dan pengusaha-pengusaha yang merusak hutan nggak pernah dihukum. Nah itu dia poinnya, Pak. Iya. Harus dihukum, nggak bisa. Itu udah melanggar, udah bunuh manusia kok. Betul. Dan yang kasih izin juga dihukum. Diadil ya? Iya, diadili. Ini banyak juga itu kan izinnya dari pejabat. Ya kasih izin juga dihukum. Nah itu yang harus dijalankan. Ini problem kita sekarang. Tapi jangka pendek harus dibuat rescue program, diselamatkan.
Dan ini bisa terjadi nanti di provinsi lain. Benar, sangat mungkin sekali. Dan jadi seluruh provinsi Indonesia itu diteliti kembali. Ya kan, jangan sampai rakyat jadi korban lagi gitu. Dan ini mahal loh. Jadi persiapan itu harus dilakukan, preparasi itu. Sesuatu yang disiapkan akan jauh lebih baik yang tidak disiapkan gitu. Kita tahu gitu kan. Iya. Ini. Nah inilah ya pemerintah sudah harus melihat keadaan alam Indonesia. Ya kejadian-kejadian dan itu juga mengganggu pertanian. Apalagi kita kan swasembada pangan. Jadi itu pusat-pusat pertanian itu harus dilindungi juga gitu loh. Tentang kebanjiran, apalagi nanti hama, apa sekali longsor, bermacam-macam lah musibah yang ada itu. Musibah kan nggak datang sendirinya kan ulah manusia juga. Iya, kan. benar. Iya karena itu diteliti, ditindak gitu loh ya. Ini ada isu lagi sampah kan. Kan kemarin Pak Presiden sampai begitu marah tentang sampah, betul itu. Masa tunggu presiden ngamuk gitu loh, baru sampah bersih. Dan itu kan sampah segunung di Pulau Gadung itu tuh kan. Benar. Itu kenapa gak dipikirin? Semua gubernur kayak Jakarta, kapan sih Jakarta gak banjir? Iya kan? Betul, zaman Belanda gak begitu-begitu amat banjir. Kok zaman Republik banjir gitu loh. Ada apa dengan pembangunan kota ini gitu loh. Nah itu kita harus jujur, berani menilai. Nah itu semua harus sadar gitu loh. Nah masyarakat Aceh juga begitu gitu loh. Jadi jangan penduduk ditaruh di kiri kanan, kalau di daerah agak aman pindahin atau dibuat jalan untuk tidak terjadi kebanjiran sampai begitu gitu loh. Nah, ini nanti kan kita salah menyalahkan. Itu kan tidak jalan keluar gitu loh. Jadi ya kita duduk dengan sabar, dengan memperhatikan. Ya, karena yang kami lihat di lapangan tidak semua tempat bisa dilakukan relokasi. Karena faktor ketersediaan lahan misalnya. Contoh paling dekat kita kembali lagi ke Tamiang, Latif, di mana Tamiang itu dilewati oleh sebuah sungai yang sangat besar. Dan sedikit hujan saja air sungainya itu memang meluap ke kota sehingga menjadi rutinitas banjir di sana. Nah ini kan artinya harus ada mix kebijakan mungkin ya Pak Latif ya, antara mana yang bisa dilakukan relokasi dan mana yang memang harus benar-benar poinnya itu di pencegahan di hulu ya. Kita beginilah, kadang-kadang kita bertanya, Aceh itu di ujung Sumatera. Ya. Jakarta saja ibu kota sampai hari ini masih banjir. Bagaimana mau pikirin di Aceh? Itu yang saya bilang tadi. Makanya orang Aceh itu kita harus sadar. Ya, nah kita harus berani menyampaikan hal-hal yang rawan gitulah. Jakarta depan mata kita, ibu kota, presiden tinggal di sini, menteri tinggal di sini, nggak beres-beres juga tuh, sampah tuh. Di Pulau Gadung itu, Bantar Gebang itu kan sampai segunung begitu. Udah bukan satu hari itu. Betul. Saya dulu kan punya kantor di dekat kantor Bantar Gebang itu baunya sampai ke mana? Oh ya pasti ya. Jadi itu lucu gitu loh. Nah ini ada apa dengan negeri kita kembali lagi? Terakhir Pak Latif, ini menarik juga, kemarin saya kalau tidak salah tangkap Pak Latif menyampaikan mengenai strong leadership. Kalau saya tidak salah, strong leadership comes from the unity of leader. Kalau tidak salah ya, Pak Latif sempat ngomong seperti itu ya. Jadi mungkin begini, bisa dijabarin sedikit. Jadi begini, saya waktu kecil ya. Umur saya 6 tahun, sedih itu. Itu saya tidak pernah lupa seumur hidup saya. Ibu saya membangunkan ke saya, karena saya anak laki pertama di keluarga kan. Ibu saya waktu itu ketua Asia Muhammadiyah. Mau tamar, ya. Tahu-taunya malam-malam jam 2 saya dibangunkan dengan pembantu almarhum ayah yang ditugaskan jaga keluarga kami, namanya
Bang Ibrahim, kita panggil Bang Ibrahim. Ibu saya bangun jam 2 malam. Latif bangun nak, kita ikut mama. Kita pergi gitu. Terus kita cari mobil. Ada waktu kayak mobil bus kecil ya, sewa naik mobil. Rupanya saya nggak tahu pergi, saya mobil tidur lah ya. Tapi waktu sampai itu mayat bergelimpangan. Terkejut saya, ibu nangis. Rupanya satu keluarga itu udah dibunuh. Itu waktu itu kemudian dalam sejarah namanya Perang Cumbu. Perang Cumbu, ya, di Aceh. Jadi oleh Balang yang memihak ke Belanda, dianggap ke Belanda, dibunuh oleh para ulama-ulama yang mau merdeka. Memang Aceh itu kan terus perang sama Belanda kan. Betul. Jadi masyarakat Aceh itu ada kelompok ulama, ada kelompok bangsawan yang disebutkan oleh Balang. Ada yang memihak ke Belanda, ada yang tidak mau terus melawan Belanda. Nah waktu merdeka itu menurut cerita ibu saya yang dibunuh itu yang memihak ke Belanda oleh para ulama. Dalam sejarah saya baca sekarang ini beberapa tahun waktu saya masih mahasiswa 30 orang meninggal. Yeah. Ibu saya meraung-raung menangis. Saya waktu kecil itu sampai selutut itu kemudian subuh itu kan ada itu rumput tuh udah umpayat darah lah. Yeah. Mengerikan. Saya lihat itu dengan mata kepala sendiri. Kita pulang. Terus sudah besar saya baca itu namanya Perang Cumbu. Betul. Saya cerita ibu saya itu loh yang ibu saya jelaskan. Perang Aceh karena ibu saya aktivis juga akhirnya. Nah ibu saya sangat dekat pada waktu dengan Abu Beri. Itu pemimpin ulama yang menjadi gubernur Aceh. Itu yang mempersatukan ulama Aceh. Nah Aceh itu berbelah dari dulu. Dari dulu. Ya. Dan sampai hari ini, Pak? Yes. Oke. Di mata saya begitu. Oke. Kenapa? Dibuka dari Belanda. Belanda tuh kalau sejarah Aceh itu memanggil ahlinya namanya Stokhokrunya, keturunan Yahudi, sampai masuk Islam. Betul. Dia belajar. Jadi untuk mengalahkan Aceh itu, semua pejuang itu kan keturunan Raja Aceh, bangsawan. Dicatat semua tuh keturunan, dicari di mana Belanda. Itu Stokhokrunya. Lalu dibuat tentara yang namanya Mersose. Ya, khusus direkrut orang Indonesia, kebanyakan dari Ambon, Manado, Pulau Jawa pada waktu itu, dan orang-orang Timor masuk ke Aceh. Apa kerjanya? Nah, mencari nama-nama yang itu. Kalau nama bangsawan itu dicari keturunannya. Itu sejak perang Teguh Umar itu yang terakhir itu Belanda itu kan banyak sampai jenderalnya mati itu. Itu ada cerita tuh, ibu saya cerita sama saya. Kan waktu saya kecil kan kalau kita main-main suka ada tipu Aceh gitu kan. Ya kan, ibu saya tuh marah. Nah, jangan ada orang Aceh itu tidak menipu, dia bilang. Yang bilang itu Belanda. Itu ada ceritanya, kata ibu saya. Waktu Belanda di Melabu, perang Aceh kan, lawannya waktu itu komandannya Teguh Umar. Waktu mata-mata Aceh lihat banyak Belanda, kalah Belanda perang terus kan. Bahwa ini senjata baru tuh, turun dari kapal meriam, apa segala itu dimasukkan. Wah. Orang Aceh itu kan jago siasat gitu lah ya. Dan tekun. Ini cerita waktu saya kecil lucu itu. Jadi ibu saya terus dia bilang begini. Mereka lihat. Wah Teguh Umar bilang kita gak bisa lawan ini. Orang-orang dia lawan, dia menyerah, ketangkap gitu. Belanda sudah ketangkap di Teguh Umar kan. Betul. Dan pasukannya. Belanda bodoh ini dimasukin ke tangsi kan. Supaya gak lari kan.
Dimasukin ke taksi, hari pertama dia tangkap, hari entah ketiga atau keempat gitu. Sudah dia tahu itu meriam udah masuk, senjata udah masuk, mereka bangun. Sampai Jenderal Belanda mati itu. Oh. Itu yang kuburannya di Korkop itu di Kerto. situ. Iya, iya. Siapa nama jenderalnya itu ya? Itu. Nah, itu Belanda marah. Itu kan bagi orang Aceh itu kan namanya siasat kan. Iya. Itu makanya perang Aceh itu gak kalah. Menurut ibu saya cerita, bapak kamu tuh mesti ikut perang gitu loh. Habis perang Belanda lawan perang Jepang kan. Makanya saya ketembak di Jepang itu waktu perang senjata di Langsa. Di Langsa. Di Langsa itu kan tentara Aceh waktu habis perang Tengku Umar itu kan berantakan kan. Diteruskan sama Cujadin. Cujadin itu disiksa Belanda, Mamar Sose itu. Iya. Akhirnya dibawa ke Sumedang. Iya, jadi begini menurut saya, Marsose itu tegasnya ini pejuang keturunan Indonesia. raja-raja Aceh yang keturunan bakal melawan, ditangkap. Oh. Namanya sudah ada, dicari. Ditangkap, diperiksa, disiksa. Kalau dia menyerah, dia dikasih jabatan. Atau di sekolah ke Belanda, ada sekolah ke Jawa, HIS apa-apa gitulah. Kalau tidak mau, disiksa. Tidak mau, dibuang atau dibunuh. Itu aja. Jadi orang Aceh itu udah antara dua. Iya. Ketangkap, kalau nggak dibuang ya mati. Iya. Iya. Nah itulah tipu Aceh. Orang lain tuh orang Aceh, tipu Aceh. Secara mengenai tipu nih ya. Wah. Dari kita ya orang Aceh melihatnya gitu kan. Begitu juga tahun 648 maka orang Aceh itu marah gitu loh. Dulu kan waktu itu tahun Abu Bereh itu kita panggil Abu Bereh waktu itu. Bung Karno datang tahun 48. Itu dijanjikan oleh Bung Karno bahwa Aceh itu Islamnya tetap jadi provinsi yang menjalankan syariat Islam. Menjalankan syariat Islam. Itu dijanjikan. Ya kan. Tetap akan menjadi ya apalah nggak tahu pembicaraan waktu itu. Nah, tahun 50 itu sudah tidak 50 apa 52 51 itu 50-an itu tidak dijadi, bahkan provinsi Aceh itu menjadi residen waktu itu. Jadi timbullah provinsi Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Utara sama Tapanuli. Nah, Abu Bereh tidak jadi gubernur lagi, marah. Terutama yang mengenai agama itu. Yeah. Nah, itu orang Aceh merasa tertipu gitu. Ya kita udah bantu, Bung Karno minta dikasih pesawat kita mau gitu. Begitulah ada janji-janji lain. Nah itulah timbul pemberontakan. Itu perang terus 52. Jadi yang jadi kalau perang terus yang jadi korban siapa? Rakyat. Ya. Jadi rakyat Aceh itu begitu jadinya terus. Sampai sekarang ini kan tambah perang yang panjang lagi. Ya, jadi kita kalau bisa ada satu pihak juga memahami keadaan Aceh, orang Aceh. Dan dulu kan pusat pendidikan Islam apa semua itu kan orang Aceh. Yeah. Banyak guru-guru, profesor pas ke orang-orang Aceh dulu. Nah jadi kan kesian rakyat Aceh yang... Ini kan potensinya kan banyak dari sisi sumber daya manusia, dari sisi sumber daya alam, dari sisi pendidikan juga sebenarnya kita tidak kalah. Syah Kuala misalnya USK menjadi salah satu yang terbaik di Sumatera. Iya tapi dalam data BPS terakhir ini kan ada 12 item yang termasuk juga sampai Aceh itu banyak stuntingnya, kemiskinannya. Iya, dan kita tercatat sebagai salah satu provinsi termiskin. Akan nggak enak begitu kan. Benar. Kan kita dulu kan saudara Aceh. Terkenal tuh, jago nyeludup, jago ini, jago itu. Kok sekarang kok nggak Kembali ke potensi-potensi yang tadi saya sebutkan, Pak Latif. Ini kan kembali lagi kepada poin sebelumnya yang saya tanyakan, leadership-nya Pak Latif. Bagaimana Pak Latif melihat ini leadership-nya untuk Aceh saat ini? Itu sudah lama ya Aceh itu waktu perang-perang itu kan.
Aceh itu kan berbagi. Saya merasa juga begitu. Gitu. Yeah. Saya kan di pemerintahan dulu jadi menteri sama Ibrahim Hasan gitu loh. Sementara di sana bertempur gitu kan. Saya sedih nggak gitu. Jadi kita nggak bersatu bicarakan itu gitu loh. Nah sekarang nggak boleh lagi. Jadi saya kumpul sama teman-teman kita nggak boleh. Kita kan sudah memilih. Yeah. Aceh itu menjadi salah satu provinsi Republik Indonesia. Nah, dari segi orang Aceh kan merasa diginikan gitu kan. Yeah. Apa ini hubungan pusat daerah ini bagaimana gitu. Jadi saya bilang sama BPN Aceh, ayo kita bersatu. Kan kita udah memilih Republik. Nah, kemudian terjadi perjanjian Helsinki. Ayo dijalankan itu. Ayo kita bicara sama pemerintah. Coba itu dijalankan. Bersama-sama. Jangan menimbulkan yang suasana begini lagi gitu loh. Nah, saya minta orang-orang Aceh, ayo kita duduk. Kita bicarakan ke depan yang bagus. Bagaimana pendidikan di Aceh. Bagaimana orang Aceh bisa menyelesaikan masalah-masalahnya dengan baik gitu loh. Bahkan timbul ada kemarin lah kata-kata referendum apalagi itu sebenarnya sudah tidak boleh ada lagi. Nah, tapi juga pemerintah pusat pahamilah perasaan rakyat Aceh gitu loh. Yeah. Tidak minta keistimewaan. Nah, jadi rakyat ini gua dibohongin lagi gitu loh. Bukan tipu Aceh kita udah ditipu lagi. Kasarnya kan begitu gitu loh. Ini kan bukan urusan tipu menipu kan. Urusan manajemen ini kan. Yeah. Manajemen itu. Nah, kita orang Aceh juga ayo bersatu bersama-sama. Kita bantu pemerintah. Ya kuncinya secara internal di Aceh harus bersatu, duduk bersama. Sama, kita bicara dengan pemerintah pusat. Iya, supaya kita kan ada di pusat kan. Supaya ada bargaining power. Ya. Kita ada pusat, kita jelaskan begini perasaan adik-anak kita, adik-adik kita. Tolonglah jangan menimbulkan kata-kata itu lagi. Nah, realitasnya memang kondisi di Aceh kan selalu punya dinamika yang tinggi ya Pak Latif ya. Apa bercermin tadi kepada masalah-masalah sejarah yang tadi Pak Latif sampaikan? Jangan kita ulang-ulang lagi yang sudah-sudah. Ini kan kita sudah bikin perjanjian Helsinki. Damai ya. Nah, coba itu dijalankan. Tapi juga kawan-kawan saudara kita di Aceh paham betul keadaan Indonesia juga gitu loh. Baik. Nah, jadi itu yang saya bilang, ayo kita sama-sama bersatu. Yuk kita pemimpin Aceh itu bersatu. Yang kita bicarakan lebih tenang. Kita lihat bagaimana anak-anak kita. Dibuat program itu. Dan pemerintah pusat harus memahami juga. Apalagi dalam keadaan sekarang kan. Mau pembangunan, mau apa. Karena kita butuh stabilitas. Ya. Nggak ada teori untuk membangun kita tidak stabil. Stabilitas itu penting. Nah ini kita butuhkan. Ayo sama-sama kita duduk. Ayo pemerintah pusat apa yang orang Aceh merasa dia tidak nyaman. Dijanjikan. Nah, juga Aceh juga menjalankan apa yang udah disepakati gitu loh. Ini korupsi juga tinggi di Aceh. Kita juga mesti jujur. Ya, udah jadi rahasia umum ya. Makanya pemimpin itu mesti bersatu, kita sama-sama basmi korupsi. Iya kan, korup. Yes. Sekarang narkoba lagi katanya. Iya. Pengangguran. Pengangguran. Nah ini kan mesti diselesaikan. Betul. Itu kan tidak kejadian satu hari. Dan yang jadi korban rakyat. Pasti. Ya. Dari dulu tuh. Nah itu tidak boleh lagi. Maka kami minta dari teman-teman, kita sepakat nggak boleh lagi lah peluru meletus bunuh rakyat Aceh lagi. Tidak boleh satu pun peluru meletus membunuh rakyat Aceh lagi. Jangan ada lagi. Ya. Iya kan? Jangan nanti ada perkara pulau lagi, ribut lagi. Ini ribut gitu loh. Janganlah. Kita membangun dengan ketenangan. Pak Harto tuh bukan saya orang kejam itu, tapi kita stabil. Kita tumbuh 8,3, 8,7%. Saya jadi menterinya gitu, enak kerja. Kenapa nggak bisa digitukan lagi gitu?
oh ini reformasi ini nih. Apa reformasi nggak lebih buruk dulu? Apa korupsi ini sekarang lebih rawan Lebih lagi parah sekarang lagi. lagi. Ya, ya, ya. Itu jangan Iya, ada gitu loh. Harus bersih. Jadi kita udah memilih Prabowo jadi presiden. Udah kita kasih kesempatan presiden menjalankan programnya dong. Ya, Iya kan? ya. Kan dia butuh stabilitas, butuh ini gitu loh. Nah jadi ayo kita nggak usah ribut-ribut lagi, kita duduk, ayo Aceh bersatu, kita bangun Aceh bersama pemerintah dan pemerintah menjalankan kesepakatan Helsinki itu, mana yang belum jalan, mana yang sempurna, Ya. itu dijalankan. Jadi rakyat Aceh nggak marah lagi gitu loh. Jadi jangan tembak kiri tembak kanan, udahlah uruk rembuk. Kita sadar, kita sabar, dengan tenang kita masing-masing menjalankan. Hanya dengan damai bisa selesaikan semua gitu loh. Nah itu saya bilang ya orang Aceh bersatu. Kita sama-sama bangun Aceh, sama-sama dengan duduk pemerintah pusat. Kita membicarakan mana yang belum, mana yang sudah. Ya kan? Nah kita sadar juga Republik ini kan sudah 38 provinsi. Iya, hari ini udah 38 provinsi gitu loh. Cukup banyak ya Pak Latif. Dan untungnya Aceh cuma satu provinsi tetap. Jangan lagi lah, tambah lagi. Ada isu-isu kemarin mau dipecahkan ya. Jangan lagi. Itu aja kita cukup selesaikan gitu lah macam-macam. Itulah kita kumpul. Sama-sama kita bicarakan dengan kepala dingin dengan hati yang tenang. Iya. Kita bikin selesaikan masalah ini gitu. Baik Pak Latif, tidak terasa waktu kita sudah 40 menit lebih kita berdiskusi dan mengobrol tentang masalah Aceh. Sahabat diaspora global Aceh, kata kunci dari Pak Abdul Latif adalah bersatu, duduk bersama, dan kita sama-sama menjaga stabilitas untuk adanya perbaikan dan pertumbuhan di Aceh. Begitu ya Pak Latif ya? Ya. Terima kasih banyak Pak Latif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.